Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifada wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wal dalalata 'ala al-khair wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqomahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan belajar mengenai doa-doa termasuk dalam fikih, tapi ini kesempurnaan al-ad'iyah al-waridah indal wudu. Doa-doa yang warid yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca ketika kita berwudu. Wa huwa a'zamu sabab li huduril qalbi. Karena doa yang warid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan atau sebab yang paling besar untuk menghadirkan hati kita, supaya kita khusyuk ketika berwudu. Karena hadir hati ketika berwudu itu dituntut, dan khusyuk ketika berwudu itu juga dituntut. Supaya apa? Kaitannya, idza hadara qalbuhu 'inda al-wudu, hadara qalbuhu 'inda shalah. Apabila hati seseorang ketika berwudu dia hadir dan khusyuk hatinya, maka dia akan ketika salat dia akan mudah untuk khusyuk dan hadir hatinya ketika salat. Tapi ketika wudu dia lalai, ketika wudu hatinya tidak hadir, maka dia susah untuk mendapatkan salat khusyuk dan wudu. Dahulu di pelajaran yang lalu sudah lawas kita pernah menjelaskan di sini mengenai cara untuk mendapatkan salat khusyuk wal wudu, supaya hati kita bisa hadir ketika kita sembahyang. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Ulang sedikit. Ada 6 cara supaya kita mudah untuk mendapatkan salat khusyuk wal wudu, supaya hati kita bisa hadir ketika kita sembahyang. Ada lalai mulai awal takbir sampai salam. Nah, kebanyakan kita dalam salat tadi ada ingat ataupun lalai, bahkan rakaatnya ada ingat. Jadi ada 6 cara memudahkan kita untuk
hadir hati kita ketika sembahyang. Yang pertama adalah itmamul wudu, menyempurnakan wudu. Ini yang pertama. Hadir hati ketika berwudu, khusyuk ketika berwudu. Maka pada malam hari ini akan kita jelaskan bagaimana supaya hati kita hadir ketika berwudu. Kemudian yang kedua adalah al-masyu ila shalah bisakinah wal waqar. Kita berjalan menuju masjid, menuju tempat sholat dengan sakinah, dengan tenang dan dengan waqar, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kitanya ada bergesekan. Orang kamat kita hanya orang baju, tapi apa-apa belum baik lagi. Kopiah akhiri, kima salah ya lah, bukan hanya masjid. Orang hendak imam sudah hendak rokok, seorang takbir Allahu Akbar. Kira-kira khusyuk lah. Namun khusyuk. Ya Nabi fa'atuha bisakinati wal waqar. Walaupun orang sudah takbir, imam sudah takbir, kita mendengar, maka tetap kita dituntut untuk berjalan dari rumah kita dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, jangan buka. Yang kedua, yang ketiga adalah raddul adzan, menjawab adzan. Menjawab adzan. Yang bagus ketika adzan berkumandang kita sudah ada di musholla atau di masjid. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Islam dinan. Itu dari menjawab adzan. Kalau kita di rumah, masih di rumah, jawab adzan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rawatib. Rawatib yaitu qabliyah dan ba'diyah. Kalau bisa sempurnakan, yang asalnya 2, biasanya 2 sebelum 2 jadi 4. Yang asalnya 2 sebelum asar jadikan 4. Karena sebelum sholat hati kita ini kemana-mana. Ada yang di pasar, ada yang di toko, ada yang di perumahan, ada yang di mobil, ada yang di jalan, ada macam-macam. Ya, maka menarai hati kita tadi sebelum masuk sembahyang fardu, maka dengan sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu. Berapa dah? 4. Kemudian yang kelima, yakinilah dalam hati sebelum takbir bahwasanya sholat kita ini adalah sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Sholat isya ini, sholat isya kita sembahyang dalam keadaan sebelum takbir, hadirkan hati dalam hati kita. Kalau di Arab diingatkan, shollu sholatal muwaddi. Imamnya ada itu banyak. Setelah subuh sebelum takbir, imamnya mengatakan shollu sholatal muwaddi. Bahasa kitanya, sholatlah kalian dalam keadaan kalian yakin bahwasanya ini adalah sholat yang terakhir. Ketika kita rukuk, maka kita berkeyakinan dalam hati mungkin ini adalah rukuk yang terakhir. Ketika kita sujud, mungkin pas sujud ini kadang-kadang lagi mengangkat kepala untuk diam atau untuk duduk. Anggaplah sujudnya adalah sujud yang terakhir. Setiap kali gerakan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah bahwa sifat ihsan di dalam sholat. Apa itu sifat ihsan? Seperti dalam hadis Jibril, ihsan itu 2, 1 muraqabah, yang kedua musyahadah. Muraqabah ini udah. Muraqabah selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Ulul takbir ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Apapun yang ada dalam hati ululnya diketahui oleh Allah. Ketika qiyam baca Al-Fatihah seperti itu, ketika rukuk seperti itu, ketika i'tidal seperti itu, ketika sujud sampai salam. Kemudian yang lebih tinggi lagi musyahadah. Musyahadah menyaksikan bahwasanya semua af'al yang kita kerjakan bukan bersumber daripada diri kita. Diri kita memiliki sifat la haula wala quwata. Hadirkan itu, dimusyahadahi. Ujar Imam Ghazali, qum anta bila anta.
Irka anta bila anta, usjud anta bila anta. Dulu waktu mendengar ini bingung. Qum anta bila anta, berdirilah engkau tanpa engkau. Irka anta bila anta, rukuklah engkau tanpa engkau. Kemudian usjud anta bila anta, sujudlah engkau tanpa engkau. Tinggi oleh kita hari ini kita sujud, kita yang merasa sujud jalan. Rukuk kita yang merasa rukuk, berjalan kita yang merasa berjalan. Jadi Imam Ghazali hadirkan dulu ketika sholat melatih itu, qum anta bila anta, berdirilah engkau tanpa engkau. Hakikatnya yang mendirikannya adalah Allah, yang merukukkan adalah Allah, yang mensujudkan adalah Allah. Kita tidak bisa diam dan harakat, semuanya datang daripada Allah. Salatlah juga seperti ini. Salat sebagai tes dulu. Dan ini bukan kesimpulan yang ulun baca di dalam kitab. Ini adalah sebagian di dalam kitab dan sebagiannya dari pengalaman. Coba amalkan ini seperti ini. Setelah kita mendapatkan salat khusyuk wal khudu', hadir hati kita seperti itu, maka lama kelamaan Allah akan memberikan namanya halawatul ibadah. Halawat artinya manis, manisnya ibadah, manisnya rukuk, manisnya sujud, manisnya tahajud, manisnya buat amalan-amalan agama. Tentang tadi. Kemudian yang ada kita bahas kayak apa supaya hati kita hadir ketika wudu. Mulai dari kita mengambil air jalan sampai membasuh betis dalam keadaan hadir, bukan dalam keadaan lalai. Maka datanglah doa-doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti Imam Nawawi, la aslahu, tidak ada asalnya. Maknanya di sini dijelaskan maknanya la aslahu, bukan hadis yang sahih. Hadisnya dhaif, tetapi boleh diamalkan di fadilah amal. Kemudian Imam Ghazali dan Imam Ramli dan imam-imam yang lain hendaklah mengatakan bahwasanya membaca doa ini sunnah, karena hati kita akan hadir bila kita membaca doa ini atau mengingat makna daripada doa ini. Jadi hati kita hadir dengan makna apa yang ada di dalam doa ini. Maka yang pertama, ketika kita kalau membasuh tangan, ghaslul kafain, kita membasuh tangan dulu. Maka berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, kalau kan diucapkan, biasanya kali mengucapkan. Kalau membasuh tangan masih bisa diucapkan doa tadi. Tapi kalau sudah membasuh muka, basuh tangan, basuh muka, itu yang kali mengucapkannya. Itu hadirkan di dalam hati maknanya. Kalau ketika membasuh tangan tadi doanya, ya Allah, ulun meminta keberkahan daripada Engkau dan kebaikan daripada Engkau. Kemudian ketika marmadah, berkumur-kumur, apa kaitannya kumur-kumur? Apa yang diingat ketika kumur-kumur? Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrillah. Yang diingat, ya Allah, ulun kumur-kumurnya, membasuh mulut ulunnya. Ya Allah, mudahkan mulut ini untuk selalu membaca Al-Quran, mudahkan lisan ini selalu membaca Al-Quran dan selalu berpikir kepada Engkau. Jadi ketika kumur-kumur itu, ya Allah, mudahkan mulut ulun ini selalu mengingat Engkau dan selalu membaca Al-Quran. Kemudian pindah kepada istinsyaq dan istighfar, memasukkan air ke hidung. Apa yang kita hadirkan di dalam hati kita? Berdoa, Allahumma arifni raihatal jannah. Ya Allah, arifni, ciumkanlah kepada ulun raihatal jannah, akan bau-bauan syurga. Bau-bauan syurga. Dan tadi syurga itu
tercium bau wanginya 500 tahun perjalanan sebelum masuk surga. Dan banyak orang-orang salihin mereka sudah mencium bau surga sebelum mereka meninggal dunia. Sahabat Nabi itu, ini asyuk muraihatan jannah min qibali Uhud. Aku telah mencium bau surga dari balik pegunungan Uhud. Sudah tercium surga. Minimal sebelum meninggal dunia sudah mencium bau surga. Nah, itu doanya ketika kita memasukkan air ke hidung. Tidak ketika membasuh Allah. Apa yang kita hadirkan? Pertama, kita niat wudu dulu. Basuhan pertama tuh, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Sahajaku berwudu untuk sholat karena Allah Ta'ala. Bisa juga. Basuhan yang pertama untuk niat. Basuhan yang kedua, apa yang kita hadirkan? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabayyatu wujuhu awliyai. Bahasa kitanya yang kita hadirkan di dalam hati, ya Allah, putihkanlah wajah ulun dengan nur daripada Engkau di hari ketika Engkau memutihkan wajah-wajah kekasih Engkau. Ya Allah, putihkanlah wajah ulun ini dengan nur Engkau, dengan cahaya Engkau di hari ketika Engkau memutihkan wajah-wajah kekasih Engkau. Itu basuhan kedua. Basuhan ketiga, yang adalah basuhan ketiga, ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada menghitamnya wajah. Jangan jadikan wajah ulun ini hitam di hari ketika Engkau menghitamkan wajah musuh-musuh Engkau. Karena di hari kiamat nanti ada dua wajah saja. Dalam surah Ali Imran, ada orang yang wajahnya putih bersinar, ada orang yang wajahnya hitam pekat. Orang yang wajahnya putih bersinar, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan orang-orang yang wajahnya putih bercahaya nanti di hari kiamat, fa fi rahmatillah, dia berada di dalam rahmat Allah. Dalam tafsirnya adalah al-jannah, yaitu syurga. Wa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Adapun orang yang wajahnya menjadi hitam pekat di hari kiamat, maka Allah dikatakan kepadanya, fadzuqul adzab, rasakanlah azab bima kuntum takfurun, karena kalian kufur dulu ketika di dunia. Jadi basuhan pertama, ulang-ulang, basuhan pertama adalah niat wudu. Basuhan kedua sambil diusut itulah nih, yang daerah mata, amalan sunnahnya yang dekat mata sini, nah nampak hidung melawan yang para penapa ini. Di sini nih yang para alis. Nah ini diperhatikan mana? Digusuk, jenggut, bawah jenggut, ya. Nah sambil menggusukkan dihadirkan itu. Dalam basuhan yang kedua, ya Allah, putihkanlah wajah ulun. Basuhan ketiga, ya Allah, jangan Engkau hitamkan wajah ulun nanti di hari kiamat. Dan hadir ke hati kita. Pindah ke tangan. Tangan bang, sebelah kanan dulu. 3 kali basuhnya. Maka bila kita membasuh tangan sebelah kanan atau membasuh tangan kanan dan kiri ini, yang diingat adalah catatan amal. Catatan amal kita. Doanya, kalau bahasa Arabnya, ketika membasuh tangan sebelah kanan, Allahumma qtini kitabi biyamini. Nyaman ya Bang? Bahasa kitanya, ya Allah, berikanlah catatan amalan ulun dengan tangan kanan. Itu ya. Kalau sholat dihadirkan itu, ya Allah, berikan catatan amalan ulun dengan tangan kanan jadi di hari kiamat. Tuntung 3 kali basuh tangan kanan, pindah ke tangan kiri. Pindah ke tangan kiri, berbalikannya. Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri.
bahasa kitanya, namun yang dibaca tadi asal alih Rasulullah, hadirkan di dalam hati. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada Engkau berikan catatan amal ulun dengan tangan kiri ataupun daripada belakang. Harus hati. Jadi ketika membasuh tangan, yang diingat adalah catatan amal. 3 keadaan manusia menerima catatan amal nanti di hari kiamat. Ada yang menerima, golongan yang pertama menerima catatan amal dengan tangan kanan. Mereka adalah ahli syurga, pasti masuk syurga. Kemudian golongan yang kedua, mereka menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Mengambil tangan kanan kaku mengarah stroke tangan kanannya. Jadi tangan kiri mengambilnya. 75% ke neraka, 25% ke surga. Kemudian ada orang yang golongan yang menerima catatan amal bukan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, tetapi dilemparkan dari belakang. Itu 100% masuk neraka. 100% masuk neraka. Ayatnya dalam surah Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang-orang yang kami berikan catatan amalnya dengan tangan kanan, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia akan bangga berkata kepada temannya, kepada abah mamanya, kepada saudaranya, kepada orang-orang di dekat situ, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, inilah catatan amalan ulun, baca. Kayak akan-akan tuh ranking 1 dapat rapot catatan amalnya ataupun rankingnya nilainya bagus. Bah, mama lihat ini nilai ulun semuanya 100. Maka dalam ayat itu seperti itu. Ha umqra'u kitabiyah. Bukan dia bangga dirinya sendiri kan, tapi dia bawa catatan amal tadi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan, silakan baca ini catatan amalanku. Fi jannatin 'aliyah. Dia berada di surga yang paling tinggi. Qutufuha daniyah. Dia akan merasakan menikmati buah-buahan yang segar, yang enak, yang mana daniyah diperuntukkan. Maksudnya di sini dalam tafsir kutub itu buah-buahan, daniyah itu ditundukkan untuknya. Jadi bisa memetik sambil berapa, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan, karena pohonnya tinggi tapi buahnya menyerang ke bawah. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, maka apa yang mereka katakan? Ya laitani lam uta kitabiyah. Menyesal. Ya laita itu kata-kata menyesal. Seandainya aku tidak menerima catatan amalan ini. Ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku nanti setelah ini, katanya. Setelah menerima catatan amalnya, apa yang terjadi padaku aku tidak tahu lagi. Lama menerima hisab. Ya laitani lam uta kitabiyah. Lama menerima hisab. Allahu Akbar. Yang mereka sesali 2. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang paling banyak membuat manusia celaka, dan 2 perkara ini yang paling banyak membuat manusia menyesal nanti. Ma'aghna anni maliyah, ya Allah, mali, hartaku yang dulu aku kumpulkan siang dan malam sehingga melalaikan perintah Allah, kadang berzikir, kadang sembahyang, yalah, kadang majlis, kadang mengaji. Ini harta yang ulun kumpulkan ini, ma'aghna anni, tidak bisa menolongku pada saat ini. Maka yang paling disesalinya adalah harta yang membuat dia sibuk daripada Allah. Yang kedua apa? Halaka anni sultaniyah. Halaka artinya mencelakakan, anni mencelakakanku, sultaniyah. Sultan, tahu sultan? Pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan ini ya Allah yang telah membuat aku celaka pada hari ini. Maka yang mereka sesalkan, yang pertama harta, sibuk mencari harta, lupa daripada Allah. Yang kedua,
gara-gara jabatan yang mencelakakan aku sehingga memasukkanku ke dalam neraka. Firaun menyesal gara-gara jabatan, Haman menyesal gara-gara jabatan, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Dan kata guru kita Nabi Umar, orang yang berpikiran seperti itu, seperti Firaun, seperti Haman, akan ada sampai hari kiamat. Orang yang mempertahankan jabatannya, mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara, inilah cara pikirnya Firaun. Untuk mendapatkan jabatan, dia menghalalkan segala cara. Ini kata Nabi Umar, ini adalah caranya Firaun. Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama Firaun di hari kiamat. Kalau tahu bunuh bayi, bunuh. Kalau tahu bunuh orang, ambil. Yang penting dah dapat. Maka mereka akan menyesal dan di hari kiamat. Mereka akan menerima catatan amalan mereka dari tangan kiri. Kemudian ada orang yang dilemparkan dari belakang di dalam surah Idza Sama'un Syaqqat. Fa'aman utiya kitabahu min wara'i dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan orang-orang yang menerima catatan amal, bukan menerima, dilempar catatan amal mereka dari belakang. Sawfa yad'u thubura, mereka akan mengambil tanah debu dan akan menaburkan kepala mereka. Mereka mengatakan, celaka aku, celaka aku, celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir, neraka yang panas dan berkobar-kobar. Nah, ketika kita membasuh tangan tadi, kita ingat itu yang kita ingat dalam perasaan harap dan dalam perasaan takut kepada Allah. Wah, bayangkan itu ketika membasuh tangan tadi, hadirnya hati. Kemudian ketika membasuh kepala, apa yang kita hadirkan? Mengusap kepala. Usap sepenuhnya kepala tadi sampai ke belakang. Yang dihadirkan adalah yang pertama, Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkanlah kulit ulut dan semua rambut yang ada di tubuh ulut ini dari api neraka. Yang kedua, yang diingat adalah masalah naungan nanti di hari kiamat. Ya Allah, azillani tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluh. Bacaan yang kedua, usapan yang kedua. Ya Allah, berikanlah lindungan Engkau ya Allah, naungi ulut ya Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Engkau. Kemudian basuhan yang ketiga adalah Allahumma ghashini bi rahmati. Ya Allah, liputilah seperti kita meliputi kepala kita. Ya Allah, liputi ulut ini dengan rahmat Engkau. Boleh dibalik-balik. Ya, ulang. Bisa yang pertama, ya Allah, liputilah ulut ini dengan rahmat Engkau. Yang kedua, harim sya'ri wa basyari minan nar. Kita ini mengusap kepala yang ada rambutnya. Jadi ya Allah, haramkanlah rambut ulut, seluruh bulu-buluan yang ada di badan ulut, dan juga kulit ulut daripada api neraka. Yang ketiga, masalah naungan nanti di hari kiamat. Nah, kemudian membasuh talingan. Talingan inilah ada sebelah kanan, sebelah kiri. Amalnya basuhan yang lain kanan kiri. Tapi kalau talingan langsung dua-duanya. Bersamaan kanan dan kiri. Dua yang kita hadirkan ketika itu. Yang pertama adalah, ya Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telinga ulut ini selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan dan mengikuti akan kebaikan tersebut. Ya Allah, jadikanlah telinga ulut ini mendengarkan kebaikan-kebaikan dan mengikuti kebaikan itu. Nah, ada juga orang mendengar yang baik, tapi kita mau umpat. Kalau mau umpati yang baik tadi kan dapat hidayah. Hidayah itu dua dalam surah apa namanya? Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, orang yang dapat hidayah itu dua, mendengar dengan baik
kalau mengamalkan, mengupati nanti datarnya tadi. Tapi kalau yang mendengar dengan baik tapi tidak mengikuti, maka belum lagi mendapatkan hidayah. Jadi mendengar dengan baik lalu diamalkan, diikuti. Kemudian yang dihadirkan juga ketika basuh telinga tadi, ya Allah, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah. Ya Allah, perdengarkanlah telinga ulun ini nanti di surga. Perdengarkanlah seruan-seruan di surga dengan telinga ulun ini. Jadi ada seruan-seruan nanti di surga. Seruan dari malaikat. Yang paling besar itu kayak seruan daripada Allah. Ya, seruan daripada Allah ini yang paling besar sudah. Bahkan yang guru kita Muhammad, ini tujuan hidup kita adalah melihat wajah Allah, mendengarkan langsung, bisa berbincang dengan Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Terakhir dan imbang inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Untuk mulai penduduk surga diceritakan hum wa azwajuhum. Jadi kada lengkap maka lawan bini masuk surga. Kita harus lawan bini kita masuk surga. Hum wa azwajuhum. Mereka bersama istri-istri mereka di dalam surga. Alal araiki muttaqun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, di atas kursi-kursi di bawah daripada naungan-naungan. Kemudian lahum fiha fakihatun. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki daripada buah-buahan. Walahum ma yad'un. Apapun yang mereka minta di surga akan ditunaikan di sana. Hanya nikmat yang terakhir, lebih nikmat daripada itu semua adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Penduduk surga itu akan mendengarkan langsung perkataan daripada Allah, salamun, keselamatan ke atas kalian, beruntung kalian, keselamatan ke atas kalian, salam sejahtera ke atas kalian. Dari siapa? Qaulan min rabbir rahim. Itu adalah perkataan dari Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Min rabbir rahim. Dalam ayat lain, salamun alaikum bima sabartum. Kemarin buahnya mengirim di beberapa bulan yang lalu yang sering baca Quran itu yang meninggal dunia ketika ayat tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Pas itu meninggal jadi jelas tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyah mereka orang-orang di surga ketika bertemu dengan Allah adalah salam. Itu yang hendak kita dengar. Ya Allah, perdengarkanlah ya Allah dengan telinga ulun ini. Seruan-seruan nanti di surga yang diserukan untuk penduduk surga. Kemudian baru yang terakhir membasuh betis. Maka ketika membasuh betis yang kita ingat ini sirat. Ketika membasuh betis yang kita ingat sirat. Kanan kiri. Ketika membasuh betis kanan, maka kita berdoa, Allahumma tabbitni ala siratikal mustaqim. Bahasa kitanya dalam hati ketika membasuh betis kanan tadi, ya Allah, tetapkanlah kaki ulun ini di atas jembatan siratal mustaqim. Karena banyak orang yang melangkah selangkah gugur, ada yang 2 langkah gugur, ada yang seperempat perjalanan gugur. Ada juga yang tengah perjalanan gugur. Ada juga ujian Nabi, orang itu selamat tapi habis daging. Daging ini habis. Karena di hingga-hingganya jembatan ini ada kalalip. Kalalip itu daripada besi, daripada api neraka yang mengambil daging. Bila karena daging muha, habis daging muha diambilnya oleh besi yang dari neraka tadi. Ada orang ujian Nabi sampai ke sana tapi habis semuanya dagingnya ini kan. Tapi sampai alhamdulillah. Ya ke surga ya ujungnya ya. Ada orang yang berhisuk, ada orang yang terbang, ada yang kayak berjalan, ada yang kayak buka, ada yang secepat kilat jus langsung di surga. Tergantung amal masing-masing. Ada yang mulai naik kendaraan, ya kan?
di situ kita berdoa. Ya Allah, tetapkanlah kaki ulun ini kayaknya di jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian ketika membasuh kaki kiri 3 kali, lalu berdoa. Ya Allah, ulun berlindung daripada tergelincirnya kaki di atas jembatan Siratal Mustaqim. Hanya setelah itu, ketika kita angkat tangan kita setinggi-tingginya, habis wudu tadi menghadap ke kiblat. Bihaitsu yura bayadu ibtai. Sekira-kira Nabi itu mengangkat tangan habis wudu, kelihatan putih ketiak sidin. Berarti ketiak sidin bersih. Ya lah. Amunnya kita bila mengangkat bisa kelihatan kira ketiak lah. Amunnya Nabi ini dalam hadis itu haitsu yura bayadu ibtai. Kira-kira Nabi mengangkat tangan tinggi itu sekira-kira orang di depan ini melihat putihnya ketiak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita angkat kiri lah kelihatan kira ketiak panjang. Itu dipelihara aja lah, dipelihara aja. Dicabut, gunanya dicabut, dibersihkan. Jangan dipanjangkan. Aku aja mau sampai kawan di dulu. Bila ibarat lagi dulu banyak healthy. Jangan dibersihkan setinggi-tingginya. Kemudian berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikis shalihin. Orang yang berwudu seperti ini maka akan dibukakan 8 pintu surga. Silakan dari pintu mana saja ya. Hadir hati kita ketika berwudu tadi kan itu cara berwudu tadi. Hanya kita berjalan menuju masjid. Insyaallah. Ketika kita hadir hati kita ketika berwudu, khusyuk ketika berwudu, maka mudah pula hadir hati kita ketika sholat, khusyuk kita ketika sholat. Ketika sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita akan jadi baik dan dunia akhirat kita akan jadi baik bila sholat kita baik. Semua tergantung sembahyang. Bila sembahyang kita baik, seluruh amal ibadah kita dan pergaulan kita semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hakikat wudu pada kita, hakikat salat. Allah mudahkan hati kita hadir ketika berwudu, hadir ketika salat. Selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita dimanapun kita berada. Allah berikan syai' sedikit daripada muraqabah, musyahadah, merasakan lezatnya beribadah,